apa kabar untuk teman-teman Aries? Semoga dalam keadaan sehat ya buat teman-teman semua. Oke, kali ini aku mau reading nih buat teman-teman Aries tentang energi karir, keuangan maupun asmara ya. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, jadi nggak semua harus resonate, nggak semua harus cocok dengan keadaan kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu ya untuk teman-teman berzodiak Aries. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi karir dan bisnis zodiak Aries bulan Juni tahun 2022. Wow. Ada situasi dimana kamu mencoba untuk melakukan banyak hal di situasi kamu, tapi kayak nggak ada penyelesaiannya, atau kayak kamu berusaha seperti ini gagal, berusaha seperti ini gagal, berusaha seperti ini gagal. Kamu mencoba hal ini gagal, mencoba hal itu gagal, mencoba begini gagal ya. Nah ini kalau memang itu sudah terjadi pada diri kamu ya teman-teman, ini nggak ada salahnya kamu tenangkan diri dulu nih. Ada Six of Cups ya, jadi aku melihat keinginan kamu memang cukup besar banget ya, keinginan kamu cukup besar banget sehingga kamu mencoba dengan berbagai macam cara, tetapi kayak selalu mengalami kegagalan ya. Begini salah, atau bisa saja kayak gini, begini salah, begitu salah ya. Bahkan mungkin kamu di situasi di mana ya yang kamu butuhkan sebetulnya adalah tenangkan diri dulu. Nah ini, tenangkan diri dulu ya. Tenangkan diri dulu, karena di sini aku melihat energi kamu nggak stabil ya teman-teman, up and down. Nah ini begini, dengan hadirnya Six of Cups ini sendiri, bisa saja kamu di situasi dimana kamu tuh kayak ingin keluar dari situasi yang sedang kamu alami, nggak tahu, bisa saja masalah kegagalan, nggak nyaman, apalah ya, yang membuat mungkin di sini aku melihat pikiran ataupun emosional kamu tuh lagi up and down, bisa juga seperti itu, atau bahkan lagi males banget. Nah ini untuk melakukan sesuatu ya, aktivitas nih, karena apa? Itu tadi gini salah gitu salah, atau gini gagal gitu gagal, berusaha semacam apapun kok nggak dapat hasilnya. Nah ini ya, sampai-sampai di sini bisa saja juga teman-teman bingung dengan tujuannya akhirnya gitu loh. Bisa juga seperti itu, bingung kamu nanti kedepannya mau kayak gimana, nggak tahu, bingung. Bisa saja juga kalau aku lihat karena itu tadi ya, gini salah gitu salah, atau gagal terus sampai nggak menemukan jalan keluarnya, sampai terus kalau sampai seperti ini nanti kedepannya kayak gimana ini, bingung ya, kedepannya kayak gimana ini. Tapi di sini aku melihat dengan hadirnya Six of Cups ini sendiri ya, nggak ada salahnya kamu butuhkan waktu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua ya, kamu butuh yang namanya apa, penyegaran. Nah, penyegaran pikiran teman-teman, biar kamu itu bisa tahu. Nah, mungkin kalau aku melihat dengan hadirnya Two of Cups ini sendiri, karena saking pinginnya sesuatu atau saking ingin mendapatkan sesuatu, sampai-sampai dengan cara apapun bisa kamu atau udah kamu lakukan tanpa berpikir. Nah ini, tanpa berpikir bahwa ini yang sudah kamu lakukan ini benar atau tidak, bukan masalah benar atau tidak, tapi efektif atau enggak. Nah ini loh ya, karena kalau aku lihat dengan hadirnya Six of Cups ini sendiri, di saat kamu lagi tenang lah, saat kamu udah refresh lagi, akhirnya kamu tahu gitu loh, bahwa ada cara yang lebih efektif buat kamu, sehingga kamu bisa gitu loh keluar dari jalur kamu, keluar dari situasi kamu ya.
Bahkan ini aku melihat juga beberapa dari teman-teman akan mendapatkan hal baru nih. Nih kalau aku lihat dari Aries nih. Nah ini ya, jangan salahkan diri kamu kalau kamu mengalami kegagalan. Ya. Jangan salahkan siapapun. Mungkin ini belum waktunya buat kamu. Nah ini, kalau aku ngomong masalah Healer of Abundance. Ya jangan salahkan. Wah ini gara-gara gue kurang kayak gini nih, ini gara-gara ini nih. Nah, enggak. Kalau aku lihat dari situasinya ini memang belum waktunya buat kamu. Nah ini ya. Jadi katakanlah ada berapa ratus pintu yang kamu masuki, memang semua pintu. Tapi di saat kamu ini udah tenang, akhirnya kayak dari 100 pintu itu ada satu pintu yang bener-bener seolah-olah di mata kamu tuh yang paling bersinar. Sehingga kamu bisa langsung fokus ke situ. Nah ini contohnya seperti itu ya teman-teman kalau aku lihat. Karena di sini aku melihat juga ya bahwa apa yang sudah terjadi dalam kegagalan kamu ini, apapun yang sudah terjadi dalam kegagalanmu ini juga jadi situasi apa ya yang penting, pelajaran penting buat kamu. Nah ini yang pertama. Dan aku juga melihat bahwa ada orang terdekat kamu, ini bisa saja juga masalah keluarga ya. Mungkin ini aku melihat ada orang yang masih ada hubungan dengan keluarga sama kamu. Ini mungkin di bulan Juni ini sangat mempengaruhi kondisi karir ataupun usaha kamu teman-teman. Nah ini loh. Bisa saja keluarga kamu atau entah itu ada hubungan keluarga dengan kamu ini yang bisa bantu kamu. Yang aku bilang tadi, kamu berusaha untuk gagal. Atau bahkan kamu udah nyaman-nyamannya di sini, ternyata harus berhenti. Jadi bingung nih situasinya. Ya. Sampai kamu mungkin berpikir bahwa, kedepannya nih gue kayak gimana nih. Nah ini loh. Ya. Berusaha kamu tembusi lagi untuk coba untuk di ini lagi, ternyata nggak bisa. Nah, di sini aku lihat ada pertolongan. Dan kemungkinan yang menolong kamu ini ada hubungan keluarga dengan kamu, ya. Kalau aku lihat dari energi di karir ataupun bisnis nih, bisa juga, ya. Intinya itu. Kalaupun banyak masalah yang terjadi ataupun kamu nih sempat gagal dengan sesuatu, maka ada kolega ataupun keluarga atau ada orang yang ada hubungannya. Nah, hubungannya dengan keluarga ini yang akan bantu kamu di sini. Jadi bisa dapetin kamu, bisa saja mendapatkan pekerjaan baru, solusi yang lebih baik buat kamu, atau apalah ya di sini yang bisa akhirnya kamu menemukan hal baru atau di situasi yang baru, pekerjaan baru, bisa juga seperti itu. Oke. Aku mau lanjut di energi keuangan dan rezeki. Reflection. Cepat atau lambat ada hal baik yang akan ada yang datang dalam kehidupan kamu. Cepat atau lambat akan ada rezeki yang datang dalam kehidupan kamu. Ada good news ya untuk keuangan, untuk Aries di sini good news. Good news. Oke. Tetapi di sini jangan sampai karena saking senengnya. Nah ini ada good news, ada kabar baik. Jadi untuk keuangan ya ada kabar baik banget buat Aries. Tetapi ingat jangan terlalu excited ya. Jadi kamu biar bisa benar-benar bisa ngelola keuangan kamu dengan baik. Jadi peningkatan dalam segi finansial, peningkatan dari segi rezeki ada untuk Aries. Tapi jangan terlalu excited, jangan terlalu nanti udah dapet ini, pengen beli ini, jangan ya. Kamu harus benar-benar bisa mengelola keuangan itu baik-baik ya. Karena kita harus tahu bahwa rezeki itu kadang A, kadang B. Nah ini, oke. Jadi singkat cerita memang untuk rezeki Aries cukup bagus karena di sini aku lihat ada Tree of Action, thing working beautifully. Jadi semuanya berjalan lancar rezeki kamu. Yang kedua di sini aku lihat juga ada good news dalam rezeki kamu ya, dari hasil kerja keras kamu, maksudnya ya dari hasil kerja keras kamu bisa mendapatkan lumayan lah rezekinya di sini, tetapi jangan terlalu excited. Nah kayak gitu, oke?
Oh, memang sih excited banget pastilah ya. Seneng maksudnya. Seneng itu pasti pasti. Cuman ya itu tadi ya, harus bijaksana dalam keuangan kamu. Jangan tergesa-gesa. Pengen beli ini. Jangan ya untuk Aries. Oke, aku cek lagi untuk energi asmara. Oke. Five of Talk. Ada Five of Talk ya. Beberapa dari kamu ini, yang pertama ingin nyerah ya, ingin nyerah dari hubungan, atau bisa saja entah itu pasangan kamu itu ngeblame kamu gitu loh, semua ini gara-gara lo. Kalau semuanya kayak gini enggak, nah paham ya, ngeblame kamu di sini. Jadi nggak ada salahnya sih kalau kamu ini kayak cuekin aja. Si ini, nah mungkin ada orang yang iri sama hubungan kamu ya, ada orang yang mungkin ingin menjatuhkan hubungan kamu sehingga rasanya tuh kayak ingin menyerah aja. Nah ini ya, kenapa sih cukup susah. Nah ini kalau aku lihat ini lebih ke arah kayak tantangan. Ini yang pertama. Yang kedua ini pikiran juga. Nah yang menyerah ini pikiran kamu, capek ya. Yang ngeblame ini bisa saja pasangan kamu ya, yang mungkin nyalahin kamunya begini nih, bisa juga ya, yang kadang-kadang buat kamu itu menyerah dalam hubungan ini. Gini teman-teman, aku melihat ada situasi kamu sebetulnya ingin menyerah, tapi di situasi lain kayaknya kamu juga berusaha karena ada alasan tertentu ya, karena ada alasan tertentu kamu masih ingin memperjuangkan. Nah ini karena ada alasan tertentu. Di sini aku melihat pikirkan lebih matang lagi ya, review and contemplation. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang tadi aku bilang, mungkin pasangan kamu nyalahin kamu terus, yang inilah, kamu yang beginilah, kamu yang beginilah. Nah kalau kita masalah review and contemplation ini sendiri, semua itu ada saatnya, kebenaran itu pasti akan terbuka. Nah ini loh, akhirnya belajar dari situ. Ternyata mungkin dia ini nyalahin kamu atas tindakan kamu, tapi padahal kadang-kadang dia merasa bahwa belum tentu dia juga benar. Nah nggak ada salahnya kalau kita ngomong masalah review and contemplation ini sendiri. Nah ini, kalaupun itu dia yang menyalahkan kamu, mungkin saja, maaf ya, ini kamu nih, atau ini adalah kamu ini yang mungkin merasa bahwa pasanganmu kurang begini, atau kamu ini selalu terbawa emosi sama pasangan kamu atau sama seseorang ya. Kamu mungkin merasa bahwa semua ini adalah salah dia, kamu begini karena salah dia, hubungan seperti ini salah dia, bisa juga. Maka kalau kita ngomong masalah review and contemplation adalah apa? Mengaca. Nah, menyadari, entah kamu ataupun dia nih ya, saling menyalahkan, atau bisa saling menyalahkan satu sama lain, bisa juga ya. Kalau seumpama kalau kita ngomong masalah review and contemplation ini sendiri, apa sih? Seperti kita mengaca pada diri sendiri. Kalau kamu gigit orang terus digigit, sakit nggak? Nah kayak gitu ya. Atau bahkan seumpama kamu di posisi dia, atau bahkan dia yang di posisi kamu, gimana sih rasanya? Ini namanya contemplation, mereview, sebenarnya salahnya siapa sih. Nah ini loh ya. Kalau seperti ini memang gak ada salahnya apa, menyadari lah. Jadi semua ini bukan masalah salah siapa ya, salah siapa dan bagaimana. Entah kamu ataupun dia, siapapun yang di sini yang suka menyalahkan dalam hubungan, nggak ada salahnya untuk cobalah lebih tenang dulu. Nah ini, mereview lagi nih.
Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia bisa begini? Kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Lalu balik ke kita, kenapa aku begini? Kenapa aku kok bisa begini? Kenapa aku sukanya? Nah, kenapa dia marah-marah? Kenapa aku suka marah-marah? Nah, ini. Ya. Biar sadar. The spiritual teacher. Jadi kalau aku lihat di sini hubungan kamu dengan seorang atau bahkan dunia asmara kamu ini adalah segala sesuatunya tentang apa? Ketenangan. Ada the spiritual teacher. Ini loh. Ketenangan. Yang kedua pelajaran. Nah, pelajaran seputar asmara. Belajar lebih apa sih yang pasangan kamu inginkan. Begitupun dengan pasangan kamu. Apa sih yang kamu inginkan? Bisa nggak sih menerima apa adanya, suka duka, kekurangan dan kelebihan, ya? Atau gimana cara ngatasi masalah? Yang ditakutkan adalah di saat enak-enaknya curhat, malah ngejudge. Aku punya masalah begini, begini, begini. Nah, yang diajak curhat, ya itu sih salah kamu. Wah, ini. Biasanya kebanyakan seperti itu ya. Kalau udah curhat, temannya, lu sih yang salah. Nah, padahal kita butuhnya curhat, bukan untuk disalahkan. Ini juga bisa. Paham ya teman-teman? Itu contoh sedikit atau contoh kecilnya aja. Maka dengan hadirnya review contemplation, ada di spiritual teacher ini sendiri, yaitu harus mengenal benar-benar nih pasangan kamu bagaimana. Pasangan kamu juga gitu, harus benar-benar mengenal kamu. Bisa terima kamu apa adanya, dan begitu juga sebaliknya. Karena kalau aku lihat di sini, sebetulnya permasalahannya adalah antara kamu dengan dia, bukan dengan orang lain. Ya, mungkin sering beradu argumen, sering nyalahin, terutama sering ngejudge, lu sih salah, lu nya sih salah sendiri. Nah, kayak gitu ya, sering-sering seperti itu. Nah, ini bisa menjadi apa? Menjadi perang. Kalau udah perang nanti salah satunya ada yang udah gue nyerah aja. Karena aku melihat ada energi entah kamu atau pasangan kamu ini udah ingin menyerah aja gitu loh di situasi seperti ini, karena merasa disalahin aja terus dan ingin sendiri. Teman-teman, kalau udah seperti ini maunya sendiri, butuh ketenangan, nggak mau diganggu nih kalau udah seperti ini, karena disalah-salahin terus, capek dan nggak mau diganggu. Kalau aku lihat energinya kayak gitu. Oke, so sekali lagi ya, itu buat teman-teman Aries, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi di sesi yang lain. See you next time.